Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sebelumnya saya doakan semuanya, semoga teman-teman semuanya yang sedang mengikuti PPG Piloting 3 yang akan melaksanakan ujian mulai tanggal 17 bisa lulus semuanya. Amin. Dan termasuk saya nanti akan ujian tanggal 17. Mohon doanya semuanya supaya kita bisa lulus bersama-sama. Dan kita lanjutkan di sini untuk belajar bersama ya. Di sini saya seperti biasa hanya membagikan soalnya. Insya Allah sebelum tanggal 17 saya bagikan semuanya soalnya. Di sini kita sampai nomor 16. Di sini saya bacakan, saya cross check kata-katanya. Salah satu tujuan pembelajaran IPA kelas 5 SD adalah peserta didik mempelajari tentang hubungan antara keberagaman hayati dan lingkungan hidup. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang pentingnya keberagaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang hubungan antara keberagaman hayati dan lingkungan hidup adalah di sini ini yang teman-teman bentar. Nah, ini salah ini. Jadi di sini yang ditanyakan keberagaman hayati dan lingkungan hidup adalah, jadi yang ditanyakan di sini kognitif C4. Nah, yang A mampu mengidentifikasi, mampu membuat poster, menganalisis, menggambar, membuat daftar. Silakan teman-teman jawab sendiri. Dan selanjutnya nomor 17, Pak Han akan mengajarkan kompetensi menjelaskan cara menjaga organ tubuh dengan benar. Bu Vera ingin menggunakan teknologi agar siswa lebih mudah memahami materi. Teknologi yang efektif digunakan Bu Vera. Ini Bu Vera teman-teman ya. Nah ini Bu Vera. Mencapai tujuan pembelajaran adalah menekan materi dalam bentuk audio tentang gangguan pernafasan pada manusia. Sewa menyampaikan informasi organ pernafasan dalam bentuk audio. Ini sepertinya salah sewa. Jadi langsung menyampaikan informasi organ pernafasan. Menyiapkan aplikasi kuis daring interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa. Ya, betul kata-katanya ya. Menyediakan video animasi tentang cara merawat organ pernafasan manusia dengan baik. Menyiapkan video pembelajaran tentang jenis organ pernafasan pada manusia. Kita lanjutkan nomor 18. Di sini saya hanya mengcross check kata-katanya. Soalnya ini hasil konversi dari gambar ya, dari JPG. Bu Santi sedang mendesain pembelajaran, menyimak teks narasi untuk kelas 4. Pembelajaran yang ingin, nah ini teman-teman ada yang kurang. Ini ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Di awal di awal pembelajaran guru mengungkapkan pertanyaan pemantik tentang tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah. Ini rumah. Pertanyaan pemantik ini digunakan sebagai pengantar cerita yang akan dibacakan guru. Guru memberikan lembar kerja peserta didik yang berisi pertanyaan seputar informasi dalam cerita. Setelah itu guru membacakan teks narasi yang berkaitan dengan pekerjaan harian rumah. Peserta didik menyimak cerita sambil mencatat hal-hal penting untuk menjawab pertanyaan. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mandiri. Aktivitas belajar apakah yang dapat dilakukan peserta didik setelah menjawab pertanyaan? Mendiskusikan, mengoreksi, menganalisis unsur intrinsik, mengaitkan isi, mempresentasikan, membuat slogan. Nah, insya Allah ini sudah betul semua. Nomor 19, strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik. Terlebih pada jenjang sekolah dasar, sangat penting dan mendasar strategi pembelajaran yang tepat dapat dipilih guru, yakni pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Ini lebih dari satu ya pilihannya. Memberikan pengetahuan
mengajarkan kepada peserta didik, memberikan lembar, menggali sikap, memberikan aktivitas. Ini sudah sempurna kata-katanya. Kita lanjut nomor 20. Pada saat ini bukan membelajarkan. Pada saat pembelajaran budaya, ini pembelajarannya. Pada saat pembelajaran tentang keragaman budaya, Bu Rina menyampaikan tentang pentingnya kemampuan saling memahami antar budaya yang berbeda-beda. Ia memberikan ilustrasi peristiwa yang terjadi tadi pagi di sekolah, yakni antara Anming, yaitu asli Cina, dengan Raden asli Jawa. Maka mereka belajar di sekolah yang sama. Setelah ditelisik, ternyata Raden tersinggung dengan Anming yang mengatakan celeng ke Raden, padahal Anming baru belajar bahasa Jawa, mau dibilang cereng ya bahasa Jawa. Tetapi karena ia tidak bisa mengucapkan huruf R, maka terdengar seperti bilang celeng. Babi salam bahasa Jawa. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, tindakan yang tepat setelah sudah diketahui akar masalahnya, karena masalah bahasa adalah menganalisis, mencari akar penyebab, menentukan, membuat. Oke, ini sudah betul. Kita lanjut. Bu Rini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Agung menyukai belajar melalui visual. Ini visual, teman-teman. Ini visual, grafis. Dan ini dan bukan kan. Dan belajar lebih efektif dengan melakukan percobaan langsung. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan Bu Rani dalam merancang pembelajaran IPA yang sesuai untuk kedua peserta didik tersebut, yaitu, oke, kita lihat pilihan jawaban lebih dari satu. Strategi, membentuk, mengintegrasikan, memberikan penjelasan, misal membentuk satu kelompok. Oke, kita lanjut. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didik sebagai berikut. Jika suatu lingkaran memiliki jari-jari 10 cm dengan pendekatan nilai PHI, ini apa ya PHI ya? Adalah 3/14, tentukan keliling lingkaran. Oh, Pi ini teman-teman. Ini Pi ini. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Jawaban peserta didik adalah 31,4 cm dengan alasan keliling dengan adalah Pi dikalikan jari-jari. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan siswa tersebut adalah memberikan penjelasan ulang bahwa rumus keliling lingkaran adalah Pi dikalikan jari-jari. Oke, ini apa? Scaffolding ya. Ya, kita lanjut. Raja adalah peserta didik SD yang selalu memiliki rasa takut akan gagal dalam melakukan semua aktivitas kodek. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Ini maksudnya kodek apa ya? Saya kurang tahu ini. Ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikan tidak fokus saat belajar menulis teks eksposisi pun demikian. Raja menjadi tidak percaya diri dan sulit untuk menuangkan idenya. Langkah berikut yang tepat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi Raja. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pertanyaan yang sesuai pernyataan. Oh, ini nanti di sini ada benar, salah. Nah, benar, salah. Kita lanjut. Bu Ani, guru SD Nusantara yang memiliki peserta didik yang sangat beragam, metode asesmen yang paling sesuai yang bisa diterapkan Bu Ani untuk mengevaluasi pemahaman konsep peserta didik secara individual adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penilaian diri yang dilakukan oleh masing-masing, portofolio, ujian tertulis, penilaian teman sejawat, pengamatan perilaku. Oke, kita lanjut nomor 25. Soalnya ada 85, teman-teman.
Sebagai seorang guru, Burisa akan mempersiapkan materi peristiwa alam. Burisa hanya akan memberikan tugas kepada peserta didik agar tidak terlalu lama menerangkan pembelajaran dan selesai lebih awal. Pendekatan empatik yang bisa Anda lakukan jika Anda menjadi Burisa agar peserta didik dapat memahami materi adalah tidak membiarkan peserta didik memberikan feedback, memberikan contoh, membuat rangkuman. Oke, kita lanjut. Ini sampai nomor 30 dulu ya, teman-teman. Pak Yoga sebagai guru menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat dilakukan oleh salah satu seorang peserta didiknya, yaitu tidak mencatat penjelasan dan mengganggu aktivitas teman satu bangkunya karena dia mengalami gangguan penglihatan sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran dibandingkan teman lainnya. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu memberikan kesempatan memperoleh. Nah, ini ada kata-katanya. Apa ini? Peserta didik. Yang A ini menciptakan, teman-teman ya, menciptakan iklim lingkungan. Ini O-nya ini nggak usah nih. Meminta peserta didik, saya cek lagi. Oke, mendampingi orang tua harus mengetahui. Oke, tidak ada. Dah. Nomor 27. Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur. Pada salah satu. Nah, ini pada teman-teman ya. Ini foto. Ada salah satu peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya proses. Nah, jalannya proses. Oh maaf, bukan proses teman. Jalannya pelajaran ini, pembelajaran. Kalau tidak pelajaran, pembelajaran. Sedangkan Anda diburu waktu untuk menyelesaikan materi hari itu. Sedangkan seseorang guru yang dituntut untuk merespons skala prioritas dan sesuai dengan kode etik guru. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah memaklumi tindakan peserta didik tersebut dengan melanjutkan pelajaran karena tidak ingin saya kurang lupa saya kemarin nih. Kelas lebih lanjut. Mengambil nafas dalam-dalam, menenangkan diri dan kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut secara pribadi setelah kelas untuk mendiskusikan perilakunya, melaporkan tindakan peserta didik tersebut kepada kepala sekolah yang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menanganinya. Menegur peserta didik tersebut dengan keras. Oke, ini sudah sempurna kata-katanya. Oke, kita lanjut. 28. Bu Kiki selalu merasa kesulitan dalam materi soal cerita matematika. Dia merasa gagal menjelaskan materi tersebut kepada peserta didiknya. Jika Anda sebagai Bu Kiki, langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merefleksi kekurangannya dan mengembangkan dirinya adalah minta tolong. Oke, nomor 28 ini insya Allah kata-katanya sudah sempurna. Kita lanjutkan. Anda adalah seorang guru tergabung dalam bentuk komunitas KKG. KKG ini sering mengadakan diskusi. Nah, ini ada yang kurang kata-katanya. Diskusi ini dan proyek kolaboratif untuk memecahkan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anggotanya. Anda teman-teman. Kan mungkin ini ngambil gambarnya miring jadi kelihatan O ya, harusnya A. Ingin langkah yang paling tepat untuk berpartisipasi pada beragam peran dalam organisasi profesi guna ini memecahkan teman-teman. Nah, memecahkan masalah pembelajaran adalah oke, insya Allah ini sudah aman kata-katanya. Yang sebelah kanan saja ya. Seorang siswa di kelas Anda merasa tidak nyaman dengan metode pengajaran yang sering menggunakan presentasi kelompok karena ia cenderung pemalu dan kurang percaya diri berbicara di depan umum. Anda ingin memastikan bahwa Anda menghormati hak peserta didik dan tetap menerapkan interaksi aktif dan empatik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ini kenapa banyak pilihannya.
mengamati metode pengajaran dengan tugas individu untuk menghindari ketidaknyamanan peserta didik tersebut. Ini lanjutannya teman-teman. Nah, tersebut ini lanjutannya yang A sini. Mengabaikan perasaan peserta didik tersebut karena percaya bahwa peserta didik harus belajar untuk mengatasi rasa malu. Oke. Memberikan alternatif tugas lain, tetap melibatkan partisipasi aktif namun tidak memaksa peserta didik tersebut berbicara. Sudah sempurna ya sepertinya. Oke, 30 dulu teman-teman. Besok lagi ya. Jadi teman-teman di sini saya tekankan lagi, di sini saya hanya berbagi soal ya. Saya tidak menjawab satu persatu karena dikhawatirkan jawaban saya kurang tepat. Silakan teman-teman jawab sendiri, bisa mencari referensi sendiri. Yang jelas ini adalah asli soal dari hasil piloting kemarin ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa di-share ke teman yang lain untuk belajar ya, supaya lebih bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.